Halo Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya Darmaja Putra di channel GMDP Family, channel yang membahas dunia pertanian, terutama tanaman padi. Jadi dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah Sobat Tani, video kali ini saya ingin mengajak teman tani untuk membahas tentang pentingnya persiapan lahan yang bagus sebelum melakukan penanaman padi. Akhir-akhir ini tanpa kita sadari, kebiasaan kita memakai pupuk kimia telah mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan alami tanah. Banyak penelitian yang telah dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah dan juga individu mengenai kemerosotan hasil panen padi nasional. Data menunjukkan pada tahun 2021 rata-rata hasil panen nasional turun sebesar 0,23 juta ton, dan rata-rata hasil panen ini masih di kisaran angka 5 ton per hektar. Jadi masih jauh dari harapan 8 ton per hektarnya. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh IPB, Institut Pertanian Bogor. Belakangan ini 72% lahan pertanian di Indonesia dalam kondisi sakit. Dari data ini kita bisa simpulkan perlunya langkah-langkah untuk mengembalikan kesuburan tanah secara alami dengan mempersiapkan pengolahan tanah yang baik untuk meminimalisir risiko tanaman padi terserang penyakit. Salah satunya adalah semak-seman yang mengakibatkan kondisi pH tanah yang drop. Kurang sempurnanya proses dekomposisi jerami pada lahan, terutama pada masa tanam kedua, dikarenakan proses persiapan lahan yang terburu-buru. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah menambahkan pupuk kandang atau pupuk kompos sebelum proses pengolahan tanah. Kedua adalah pengaplikasian dekomposer pembenah tanah semisal EM4 dan produk-produk lainnya. Tiga adalah menambahkan kapur pertanian semisal dolomit dan masih juga banyak produk lainnya. Dengan demikian diharapkan dengan tersedianya media tanam yang bagus sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan sehat dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Dan tentunya harapan kita bersama panen sebesar 8-10 ton per hektar bisa tercapai. Dan untuk tercapainya swasembada pangan nasional dan tentunya kesejahteraan petani. Halo Sobat Tani, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Darmaja Putra di channel GMDP Family. Pagi yang sangat cerah ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi informasi yang sangat penting, terutama bagi para petani padi ya. Ngopi dulu teman-teman. Sebelum beraktivitas di sawah kita ngopi dulu ya. Jadi untuk video kali ini saya ingin mengajak teman-teman yaitu berbagi informasi mengenai cara pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah mempersiapkan media tanam yang bagus untuk padi kita. Sering kita lupa mempersiapkan lahan atau mempersiapkan media tanam yang baik untuk padi kita, karena kita lebih fokus mengejar hasil yang instan. Misalnya kita lebih memprioritaskan pemakaian pupuk kimia. Bagus sebenarnya pemakaian pupuk kimia karena dapat mempercepat proses pertumbuhan padi, tetapi setelah pemakaian yang terlalu lama berulang-ulang setiap tahunnya, itu akan dapat menurunkan kesuburan tanah. Jadi bagaimana langkah kita untuk mempersiapkan dan membenahi struktur alami tanah dan kesuburan alami tanah agar mampu mempersiapkan media tanam yang bagus untuk tanaman padi sehingga pertumbuhannya itu tidak terhambat. Apalagi di musim sekarang ini, musim yang sulit ditebak, sudah memasuki musim kemarau tapi masih sering turun hujan. Jadi
Kondisi seperti ini mengakibatkan kelembaban yang tinggi dan suhu yang hangat. Inilah yang menyebabkan kebanyakan tanaman padi mudah terserang hama. Karena hama itu termasuk jenis serangga, insek ya. Jadi perkembangannya itu sangat cepat di musim-musim seperti ini, ada musim peralihan seperti ini. Jadi bagaimana kita mempersiapkan tanaman padi kita agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, bagaimana trik dan langkahnya? Mungkin teman-teman yang sudah pernah menonton video saya yang satu ini, mempersiapkan lahan untuk tanaman padi kita dengan melakukan penyemprotan EM4 pada masa pasca panen dan pratanam. Videonya seperti yang ini. Nah, di sini saya banyak sekali punya produk-produk dekomposer. Nah, satunya ini M4, terus yang satunya ini Bio 7. Nah, ini sama-sama bagus produknya, sama-sama bisa membantu dekomposisi jerami dan juga membantu proses pengembalian kesuburan tanah. Banyak yang tahu hal ini, tapi jarang yang melakukan. Selain produk-produk ini juga kita bisa lakukan persiapan dengan menambahkan pupuk kandang. Pupuk kandang ini sangat mudah didapat, terutama bagi petani, karena selain memelihara padi atau menanam padi, tentunya petani juga punya sapi. Jadi sebagai sampingan harus memelihara sapi, jadi pupuknya itu dapat dari kandang sendiri, jadi tidak beli. Kenapa? Begitulah pentingnya kenapa tanaman padi kita tidak mudah terserang penyakit, terutama di musim-musim peralihan sekarang ini ya, di bulan Mei masuk musim pancaroba. Bukan hanya manusia saja yang terserang oleh penyakit, tapi juga tanaman padi di sawah, karena suhu yang hangat, kelembaban yang tinggi, jadi serangga itu sangat cepat berkembang biak. Merang juga termasuk kupu-kupu kaper, walang sangit dan yang lain sebagainya itu akan sangat cepat berkembang biak. Jadi bagaimanapun kita berusaha untuk mengendalikan hama tersebut, mereka akan cepat sekali tahan. Nah, dengan demikian tanaman padi kita akan sangat mudah terserang penyakit. Jadi inti daripada setiap penanaman pasti adalah lahan, yaitu media tanam yang subur. Kalau tanahnya sudah subur, tanamannya tumbuh dengan sehat, penyakit tidak mudah menyerang. Kalau tanamannya tidak sehat, jadi sangat mudah terserang penyakit, jadi akan sangat merugikan daripada petani. Oke, sekian dulu ya teman-teman pembahasannya. Nanti kita lanjut video-video berikutnya yang membahas tentang pertanian, utama untuk meningkatkan hasil daripada pertanian kita. Ini saya membagikan video bagaimana kunci, artinya rahasia trik daripada penanaman padi agar dapat menghasilkan seperti apa yang diharapkan, dengan menghasilkan gabah 8-12 ton per hektar. Itu tidak sulit ya teman-teman, kita bisa lakukan karena kita persiapkan dari media tanamnya, dari lahannya. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, karena dengan dukungan teman-teman jadi channel saya ini bisa terus berkembang dengan baik. Dan saya juga semakin semangat untuk mengupload video-video terbaru. Jadi channel ini memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi kita sharing informasi mengenai pertanian di sini, sharing permasalahan mengenai pertanian di sini, review obat-obatan, produk-produk pertanian terbaru. Oke, sekian, salam dari GMDP Family.